لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena Dialah Sang Maha Agung, Maha Penolong lagi Maha Pengampun. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya ingin membahas tentang bangsa Romawi yang dikaitkan dengan akhir zaman. Begitu pentingnya bangsa Romawi harus diketahui, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya di dalam Al-Quran dan ditambahkan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa Rom atau yang dikenal sebagai Romawi dalam sejarah disebutkan di dalam Al-Quran sebagai salah satu bangsa besar yang akan berperan penting dalam peristiwa akhir zaman atau salah satu tanda kiamat. Keberadaan dan peran mereka dalam perjalanan sejarah umat Islam juga telah menjadi bagian dari tafsir dan hadis, khususnya dalam peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan akhir zaman. Merujuk pada Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur, nama ini diambil dari ibu kota mereka, yakni Bizantion, yang kemudian lebih dikenal sebagai Konstantinopel. Kekaisaran Bizantium merupakan kelanjutan dari Kekaisaran Romawi yang awalnya didirikan di kota Roma dan meluas ke sebagian besar wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Wilayah kekaisaran yang luas ini akhirnya dibagi menjadi dua bagian administratif, yaitu Kekaisaran Romawi Barat yang berpusat di Roma, sedangkan Kekaisaran Romawi Timur di Konstantinopel. Kemudian pada tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat runtuh di tangan bangsa Jermanik. Hal ini membuat Kekaisaran Romawi hanya tinggal Kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Bangsa inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 2, di mana tafsir Kementerian Agama atau Kemenak menyatakan bahwa bangsa Rom adalah Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel dan beragama Nasrani. Pada masa itu, bangsa Rom dipimpin oleh Flavius Heraclius Augustus atau lebih dikenal dengan Heraklius. Sejarah mencatat Heraklius memimpin Kekaisaran Romawi dari tahun 610 hingga 641 Masehi. Itu artinya Heraklius memimpin selama 31 tahun lamanya. Menurut tafsir Ibnu Katsir mengemukakan bahwa bangsa Rom merupakan keturunan Al-Is bin Ishak bin Ibrahim. Lebih spesifiknya dari Bani Asfar yang notabene adalah salah satu cabang dari Bani Israel yang memeluk agama Yunani. Pengkhianatan bangsa Rom dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembukaan surat Ar-Rum, lebih tepatnya pada ayat 1 hingga ayat 6, yang artinya Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, milik Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Para ahli tafsir mengatakan bahwa penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tersebut karena bangsa Persia dan Romawi saat itu terlibat dalam peperangan yang sangat sengit. Konflik antara Persia dan Romawi ini memicu polarisasi dukungan di kalangan masyarakat Arab. Orang-orang musyrik Arab berharap bangsa Persia berhasil mengalahkan bangsa Romawi, sedangkan umat Islam sangat berharap kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia. Pada akhirnya, bangsa Persia memenangkan pertempuran tersebut yang membuat kaum musyrik bersuka cita, sedangkan dari umat Islam sendiri merasa sedih. Kemenangan telak yang diraih oleh Raja Persia Sabur atas pasukan Romawi mengakibatkan penguasaan wilayah negeri Syam serta bagian lainnya yang termasuk dalam wilayah kerajaan Romawi dari tanah Jazirah Arab dan sebagian besar wilayah kerajaan Romawi. Maka hal tersebut membuat Kaisar Romawi Heraklius harus terpaksa mundur dan mencari tempat perlindungan. Sementara itu, kemunculan Al-Mahdi akan diawali dengan adanya pertempuran antara umat Islam dan Bani Asfar atau bangsa Rom, yang pada awalnya umat Islam dan bangsa Rom bersekutu untuk menghadapi musuh bersama.
Namun di tengah perjalanan, Bani Asfar mengkhianati perjanjian damai dan berbalik melawan umat Islam. Dalam beberapa hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merujuk pada bangsa Rom atau Romawi dalam konteks peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Beliau bersabda, "Kalian akan menyerang Jazirah Arab hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menaklukkannya. Kemudian Persia hingga Allah berkenan menaklukkannya. Kemudian kalian menyerang Romawi hingga Allah berkenan menaklukkannya. Dan setelah itu kalian menyerang Dajjal hingga Allah berkenan menaklukkannya." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dalam kitab kumpulan hadis Mishka Al-Masobi terdapat sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa di masa depan bangsa Romawi akan melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Romawi selama beberapa lama. Lalu kalian akan menyerang ketika mereka menjadi musuh di belakang kalian. Kemudian kalian akan dimenangkan, mendapat ghanimah, dan kalian selamat. Setelah itu, kalian turun di padang rumput yang bernama Zitulul. Kemudian seorang lelaki dari Romawi ke sana untuk mengibarkan bendera salib seraya berkata, 'Ingatlah, salib telah menang.' Mendengar seruan kaum salib tersebut, maka Muslim yang murka mendekati dan memukulnya serta membunuhnya. Ketika itulah bangsa Romawi berkhianat dan bersiap-siap untuk memobilisasi pasukannya sebagai persiapan pertempuran dahsyat. Lalu umat Islam mengobarkan perang melawan mereka hingga terjadi pertempuran, dan Allah memuliakan golongan tersebut dengan kesyahidan. Menurut riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, tempat tinggal umat Islam dalam pertempuran dahsyat di akhir zaman ini terletak di Al-Ghauta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkemahan pasukan umat Islam dalam pertempuran dahsyat nanti berada di Al-Ghauta. Di sana terdapat sebuah kota bernama Damaskus yang merupakan tempat paling strategis di Syam." Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada saatnya nanti umat Islam akan terkepung di Madinah hingga mereka berada jauh dari benteng-benteng mereka di Silah." Silah dalam riwayat ini adalah sebuah tempat yang dekat dengan Khaybar, dan Khaybar ini salah satu tempat terjadinya peperangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, yang pada saat itu kaum muslimin memenangkan perang Khaybar tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari mana asal-usul bangsa Rom tersebut? Para sejarawan Arab dan buku-buku ahli kitab menyebut bahwa bangsa Romawi berasal dari keturunan Esau bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ishak alaihissalam memiliki dua anak laki-laki yang bernama Esau dan Yakub. Esau juga dikenal dengan nama Easo, sebutan Abu Ar-Ruman atau nenek moyang bangsa Romawi dari Yunani kuno. Mereka merupakan orang-orang Eropa dan keturunannya Amerika, Australia, dan Kanada. Adapun Nabi Yakub alaihissalam yang dikenal dengan nama Israel melahirkan para putra dengan sebutan Bani Israel. Di antara putra Nabi Yakub alaihissalam ini adalah para nabi dari Bani Israel seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Dari segi agama dan sejarah, Esau ini menurunkan bangsa Romawi dan Yakub menjadi nenek moyang dari Bani Israel. Demikianlah kisah tentang bangsa Romawi yang dikaitkan dengan akhir zaman. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan itu sangat mengerikan. Jadi siapkanlah diri kita mulai kini untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.